Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Ya, tadi saya baru tahu bahwa ternyata ada debat calon wakil presiden. Ya, itu sebabnya jam untuk sesi live ini saya tunda beberapa kali tadinya saya set di jam 9, kemudian ke jam 10. Kemudian saya tonton sebentar, ternyata belum selesai ya. Kemudian saya pindahkan ke jam setengah 11. Saya pikir itu sudah cukup selesai, acara debat itu sudah selesai dan saudara sudah bisa rileks sedikit, kemudian nanti saudara bisa ikut sesi live ini ya. Saudara-saudara, sebelum saya sebentar lagi akan langsung mulai, mari kita cek dulu gambar dan suara saya. Apakah terdengar baik di saudara dan terlihat baik di saudara? Tolong dikonfirmasi ya, dan terima kasih buat para admin yang sudah hadir. Tolong tertibkan jalannya sesi live ini supaya tidak ada orang-orang yang muncul ke sini kemudian membuat membuat kekacauan selama sesi live ini berlangsung. Saudara simak dulu seperti biasa, kemudian nanti di akhir dari presentasi saya itu nanti saudara boleh mengajukan komentar atau mengajukan pertanyaan, karena selama saya mempresentasikan materi ini saya tidak akan melihat kolom komentar ya. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya dan mari kita langsung mulai. Saya berharap ini tidak terlalu panjang ya. Sorry saudara-saudara, tadi sore saya baru selesai berkhotbah, jadi cukup banyak suara yang digunakan hari ini. Jadi agak tersendat-sendat ya tenggorokan saya. Oke. Jadi teks yang akan kita bahas hari ini adalah Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal yang ke-10 itu bicara tentang satu peristiwa yang menurut banyak orang itu memperlihatkan ada kesalahan di dalam Alkitab. Karena kalau saudara baca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, tampaknya teks itu mengatakan bahwa matahari dan bulan itu berhenti. Jadi picture-nya adalah orang-orang Israel itu berperang, sudah sampai sore, kemudian Yosua berdoa, kemudian matahari dan bulan itu berhenti dan tidak bergerak sama sekali sampai orang-orang Israel memenangkan pertempuran. Itu kesan dan cara membaca, pemahaman bacaan dari banyak orang. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa ada kesalahan di dalam teks itu, karena nanti saudara akan lihat bersama apa masalahnya kalau memang benar-benar matahari dan bulan itu berhenti. Nah, saudara, saya akan bahas teks itu dalam latar belakang timur dekat kuno atau Ancient Near East. Kalau saudara lihat ada singkatan ANE di situ, itu adalah singkatan dari Ancient Near East atau teks-teks timur dekat kuno ya. Nanti kita akan lihat bersama teks-teks dari Asur, kemudian dari Mesopotamia. Kita akan lihat bersama yang akan menolong kita untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi di Yosua pasal yang ke-10 dan tidak ada kesalahan di sana. Dan karena itu saudara perlu simak baik-baik. Nah, saya tahu ini sudah larut malam dan mungkin presentasi yang sifatnya formal itu cukup berat bagi saudara karena ini sebenarnya jam tidur ya. It's okay, saudara boleh simak dulu. Nanti kalau saudara ingin lebih jelas lagi, saudara bisa kembali lagi ke channel ini, kembali ke linknya untuk menontonnya di kesempatan berikutnya. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang sudah hadir, dimohon bantuannya untuk membantu menyebarluaskan link ini supaya semakin banyak orang mendapatkan informasi, penjelasan berdasarkan bukti-bukti dan teks-teks yang kredibel, supaya tidak orang-orang itu kalau misalnya nanti di kemudian hari ada para polemikus, apakah polemikus muslim atau orang-orang ateis atau orang-orang anti-Christ yang non-Kristen yang determinatif untuk menolak Kristus menggunakan teks itu untuk menyerang kredibilitas dan kehandalan Alkitab khususnya Perjanjian Lama, saudara sudah mendapatkan perlengkapan yang sebaik-baiknya. Oke saudara-saudara, mari kita langsung mulai. Jadi saya akan bahas tentang apakah matahari dan bulan itu benar-benar berhenti seperti yang tampaknya terindikasi di dalam Yosua pasal 10, khususnya ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, mari kita langsung mulai saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang member, nanti setelah saya mempresentasikan materi ini, saya akan langsung bagikan materi ini melalui grup kepada admin untuk dibagikan melalui grup WA dan grup Telegram. Bagi yang non-member juga tidak apa-apa, kalau saudara butuh materinya, saudara inginkan, saudara bisa ketik sendiri, saudara pause dan ketik sendiri. Oke, mari kita langsung mulai. Nah, ini adalah teks yang saya maksudkan tadi. Sebelum saya bacakan, saya perlu kasih tahu konteksnya ya. Jadi, peperangan antara orang-orang Amori
Ini konteksnya bicara tentang peperangan antara orang-orang Amori dengan orang-orang Israel. Terjadi setelah Yosua memimpin Israel menaklukkan Yeriko, termasuk juga menaklukkan Ai. Kemudian kabar kemenangan besar Israel itu yang dipimpin oleh Yosua itu tiba kepada Raja Yerusalem yang bernama Adonisedek. Nah, karena Adonisedek ini mulai gentar terhadap kekuatan Israel di bawah pimpinan Yosua, termasuk orang-orang Gibeon, penduduk kota Gibeon itu mulai tunduk kepada Israel. Mereka mengadakan perjanjian damai dengan Israel, dan karena itu Raja Yerusalem yang bernama Adonisedek ini pada dasarnya memberikan memberikan undangan, mengajak sejumlah raja di sekitarnya. Ada 7 raja yang dia ajak, tambah dengan dia itu ada 8. Jadi ini koalisi 8 raja berkumpul bersama untuk menyerang kota Gibeon yang telah berkompromi atau telah mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Jadi itu adalah konteksnya. Kemudian pada saat mereka bersiap untuk menyerang kota Gibeon, orang-orang Gibeon itu memberi informasi kabar kepada Yosua. Yosua, saatnya kami sekarang ini sedang dalam masalah besar. Jadi jangan sampai kamu itu duduk lipat tangan, kemudian kamu tidak lakukan apa-apa untuk menolong kami. Dan itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan gentar karena koalisi raja-raja itu akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Nah, kemudian di ayat 12 sampai dengan ayat 14 kita membaca teks ini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Lalu ayat 13, maka berhentilah. Kalau saudara perhatikan kata bahasa Ibrani yang digunakan di situ, itu berarti diam, tidak ngapa-ngapain. Berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Bulan juga stop. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-13 yang saya kasih warna kuning itu, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuh-musuhnya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca teks ini tanpa pengetahuan latar belakang Timur Dekat kuno, dan saudara membacanya dari kacamata atau perspektif kita saat ini, dengan semata-mata membaca teksnya, memang kita tidak heran kalau orang berkesimpulan, oh menurut Yosua pasal 10, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, matahari itu berhenti dan bulan juga berhenti. Nah, kalau you membaca teks itu dan berkesimpulan begitu, you akan tiba pada satu implikasi atau konsekuensi yang sangat luar biasa merusak. Kenapa? Karena begini, kalau matahari dan bulan itu benar-benar berhenti, kalau matahari dan bulan itu benar-benar berhenti, maka itu berarti kehancuran bumi. Kenapa? Karena kalau matahari dan bulan benar-benar berhenti, itu berarti bumi ini berhenti berputar. Dan kalau bumi ini berhenti berputar, maka akan terjadi malapetaka yang sangat besar. Akan muncul badai, angin kencang yang sangat besar, dan akan membunuh siapa saja yang ada di muka bumi. Akan terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Akan terjadi satu kekacauan, kaos yang sangat luar biasa kalau benar-benar matahari dan bulan itu berhenti. Nah, mungkin saja saudara itu ngeles begini, ya kan Tuhan Maha Kuasa. Jadi Tuhan bukan hanya bisa menghentikan matahari dan menghentikan bulan, tapi termasuk Tuhan juga bisa mencegah konsekuensinya. Nah, itu mungkin saja. Yes, itu sangat mungkin saja. Karena kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi satu problem lain, kalau saudara membacanya begitu, bahwa yes, matahari benar-benar berhenti dan bulan juga demikian, benar-benar berhenti, dan Tuhan secara supernatural
menghentikan atau mencegah konsekuensi kalau matahari dan bulan itu benar-benar berhenti. Kalau saudara membacanya demikian, ada satu problem lain yang saudara pasti tidak akan bisa antisipasi untuk jawab, yaitu tidak pernah ada catatan sejarah bahwa pernah pada waktu spesifik dari dunia kuno ada fenomena alam yang sangat ajaib, sangat supernatural, di mana matahari itu berhenti dan tidak bergerak, dan demikian juga bulan. Itu masalahnya. Jadi kalau saudara membacanya begitu, berarti saudara akan berhadapan dengan masalah yang sangat serius. No, sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Yosua pasal yang ke-10. Tidak, Yosua pasal 10 tidak mengatakan bahwa matahari dan bulan itu benar-benar berhenti. Dan itu bukan sekadar klaim, karena kita bisa buktikan berdasarkan literatur-literatur dari dunia kuno, dari Asyur, dan juga dari wilayah lain di timur dekat kuno, konteks dari Israel kuno pada masa itu. Kita bisa buktikan dari literatur-literatur kuno yang menggunakan ekspresi yang sama. Bicara tentang matahari yang berhenti dan bulan yang berhenti, dan mereka tidak bermaksud itu secara literal, seakan-akan yang mereka maksudkan adalah memang benar-benar matahari itu berhenti dan bulan itu berhenti. Mereka sedang bicara tentang apa yang disebut dengan omen. Kalau saudara lihat di screen saya sekarang, matahari dan bulan benar berhenti, Yosua pasal 10 dalam terang literatur-literatur ancient Near East, omen text. Nah, omen itu apa? Omen itu adalah satu cara membaca fenomena alam atau cara membaca kejadian yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk melibatkan benda-benda angkasa seperti matahari dan bulan, di mana orang pada dunia kuno ketika melihat fenomena tertentu, ketika mereka mau bicara tentang fenomena tertentu, mereka bicara tentang fenomena itu dengan signifikansi yang khusus. Itu yang disebut dengan omen. Dan kita punya peninggalan, temuan arkeologi termasuk teks-teks kuno yang banyak memberikan kesaksian perihal omen. Makanya disebut sebagai omen teks atau teks-teks yang bicara tentang omen. Nanti kita akan lihat bersama, dan sebenarnya kalau saudara baca Yosua pasal 10 dalam terang omen teks, maka itu menjadi perfect, sangat jelas sekali ya. Yosua tidak bermaksud bicara tentang matahari itu benar-benar berhenti dan bulan pun tidak berhenti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan banyak orang, termasuk banyak orang Kristen, membaca ayat ini dengan gambaran seakan-akan matahari dan bulan itu berhenti ketika menjelang sore, ketika peperangan itu sudah terjadi dari pagi hari, lalu menjelang sore kok musuh belum dikalahkan, kemudian Yosua berdoa, kemudian matahari itu berhenti dan bulan itu berhenti. Itu gambaran yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya peristiwa yang dicatat di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14 itu sebenarnya terjadi pada pagi hari. Mari kita lihat ini. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Jadi penyerangan yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan tentaranya pada masa itu, penyerangan tiba-tiba yang mereka lakukan itu tidak terjadi pada sore hari, tapi terjadi pada pagi hari, karena dikatakan setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Itu ayat yang ke-10. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang ke-12, matahari berhentilah di Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Nah, gambarannya itu di sini. Kalau saudara perhatikan Gibeon dan Ayalon, kemudian Israel dan Yosua dan para tentaranya itu di tengah, menggambarkan bahwa matahari berhenti di Gibeon dan bulan di Ayalon, menggambarkan bahwa yang ada di posisi sebelah timur itu adalah matahari. Yang ada di posisi sebelah timur, kalau saudara perhatikan teks ini, matahari berhentilah di atas Gibeon dan bulan di atas Ayalon. Kalau saudara perhatikan gambar topografinya, gambar geografinya, itu Gibeon itu di sebelah timur, Ayalon itu di sebelah barat. Jadi matahari itu di sebelah timur mengindikasikan
bahwa peristiwa yang dicatat, diceritakan di ayat 12 sampai ayat 14 itu bukan terjadi pada sore hari, tapi terjadi pada pagi hari. Itu matahari baru terbit bersamaan dengan bulan akan terbenam. Itu gambarannya. Jadi itu bukan peristiwa yang terjadi pada sore hari. Nah, untuk ngerti tentang gambaran ini, sekaligus nanti kita akan membaca beberapa bukti dari omen teks. Untuk ngerti, kita perlu tahu tentang bagaimana cara orang-orang pada masa itu menghitung bulan baru. Jadi pada masa itu, cara mereka menghitung bulan baru adalah kemunculan bulan purnama. Nah, pada momen di mana akan ada pergantian bulan atau disebut dengan new moon, bulan baru, muncul bulan purnama, dan sebelum bulan itu benar-benar tenggelam, pada saat yang sama muncul matahari. Jadi matahari terbit bersamaan dengan bulan itu masih nampak. Bulan itu masih nampak, tapi belum benar-benar hilang, belum benar-benar terbenam. Jadi baik matahari, baik bulan itu terlihat bersamaan di angkasa. Nah, itu adalah momen di mana mereka menghitung, oh ini dimulainya bulan baru. Itulah latar belakangnya. Yang kedua, di dalam dunia kuno, timur dekat kuno, kalau bulan baru itu terjadi pada hari ke-14, atau kita biasa sebut tanggal 14. Kalau bulan baru itu di mana matahari dan bulan itu terlihat muncul bersamaan atau terlihat bersamaan di angkasa. Kalau terjadi pada hari ke-14, maka menurut mereka itu adalah satu pertanda baik. Jadi akan terjadi sesuatu yang baik bukan hanya kepada kerajaan, tapi juga terjadi pada bumi dan terjadi pada alam semesta. Itu kalau terjadi pada tanggal 14 atau pada hari ke-14. Tapi kalau terjadi pada hari sebelumnya, misalnya tanggal 13, hari ke-13, atau terjadi pada hari setelahnya, misalnya hari ke-15, maka itu adalah pertanda buruk. Jadi kalau matahari dan bulan terlihat bersamaan di angkasa pada hari ke-14, itu pertanda baik. Tapi kalau matahari dan bulan itu terlihat bersamaan di angkasa pada tanggal 13, atau pada tanggal 15, hari sebelum atau hari setelah hari ke-14, maka menurut mereka itu pertanda buruk. Nah, apa buktinya? Mari kita akan lihat bersama-sama. Ini dari literatur berbahasa Akkadia, dan sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi ini bukan ngarang ya, ini sesuatu yang benar-benar kita bisa dapatkan dari dunia kuno. Saudara bisa baca di dalam literatur ini, saudara bisa baca di kompilasi di dalam buku berjudul Astrological Reports to the Assyrian Kings ya. Jadi laporan-laporan atau catatan-catatan astrologis untuk raja-raja Asyur. Dan di dalam literatur ini dikatakan begini, jika pada hari ke-14 terlihat bulan dan matahari secara bersamaan, artinya bulan dan matahari sama-sama terlihat di angkasa, ucapan yang dapat diandalkan, bumi akan menjadi sejahtera, para dewa akan mengingat akad itu Akkadia, mengingat akad dengan baik, ada kegembiraan di antara para pasukan, raja akan menjadi bahagia, ternak akad akan berbaring di padang rumput yang tidak terganggu. Jadi kalau itu terjadi pada hari ke-14, maka akan ada hal-hal baik yang terjadi di kerajaan, termasuk hal-hal baik yang terjadi di bumi. Kalau matahari dan bulan itu terlihat bersamaan di angkasa pada hari ke-14 pada bulan yang bersangkutan. Itu menurut teks-teks omen. Jadi cara mereka membaca fenomena alam itu adalah mengkaitkannya dengan tanggal tertentu. Tanggal 14 atau hari tertentu. Hari ke-14 di dalam bulan yang bersangkutan. Kemudian mereka bilang begini. Kalau bulan atau jika bulan mencapai matahari dan mengikutinya dari dekat, maka tanduk yang satu bertemu dengan tanduk yang lain, maka akan ada kebenaran di bumi, dan anak laki-laki akan mengatakan kebenaran kepada ayahnya. Jadi hal yang sama, poin yang sama. Kalau pada hari ke-14, matahari dan bulan itu terlihat beriringan atau terlihat bersamaan di angkasa,
maka akan ada hal-hal baik bukan hanya terjadi di kerajaan, tapi juga terjadi di dalam keluarga. Orang akan mengatakan kebenaran dan ada hubungan yang baik antara anak dengan ayah. Itu cara mereka membaca dan menafsirkan makna dari fenomena alam. Jadi matahari dan bulan terlihat bersamaan pada hari ke-14, itu akan terjadi hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya, kalau terjadi pada hari ke-15, mari kita baca. Jika pada hari ke-15 bulan dan matahari terlihat bersamaan, musuh yang kuat akan mengangkat senjatanya ke daratan, musuh akan merobohkan gerbang kota. Jadi kalau saudara lihat, mereka menafsirkan kalau matahari dan bulan itu muncul bersamaan di angkasa, maka, dan itu terjadi pada hari ke-15 bulan itu, maka akan terjadi sesuatu yang mengerikan di dalam kerajaan. Musuh akan menyerang dan mereka akan mengalahkan kota dan mendapatkan rampasan. Sebaliknya atau hal yang sama juga kalau terjadi pada satu hari sebelumnya pada hari ke-14, yaitu hari 13. Jika pada hari ke-13 matahari dan bulan dan matahari terlihat bersamaan, ucapan tidak dapat diandalkan. Jalan tanahnya akan tidak lurus, akan ada jejak musuh. Musuh akan mengambil rampasan di negeri itu. Jadi saudara lihat, itu cara mereka untuk membaca fenomena alam. Jadi kalau terjadi pada hari ke-14, good. Kalau terjadi pada hari ke-15, not good. Kalau terjadi pada hari hari ke-13, not good either. Jadi juga tidak baik. Itu cara mereka membaca fenomena alam pada masa itu. Tapi saudara perhatikan di situ. Cara mereka membaca signifikansi itu terjadi pada momen yang spesifik. Kalau pada hari ke-14 bagus, kalau hari ke-13 tidak bagus, hari ke-15 itu juga tidak bagus. Nah, kalau saudara ingat tadi, kita kembali sedikit ke atas ya. Kalau saudara ingat tadi di sini ada language ekspresi yang digunakan oleh Yosua yang juga digunakan di dalam teks-teks itu untuk menggambarkan tentang matahari dan bulan. Saudara perhatikan, maka berhentilah matahari. Jadi matahari itu tidak bergerak dan bulan juga tidak bergerak. Itu ekspresi yang digunakan Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dan kalau saudara perhatikan teks-teks itu, ide tentang matahari yang tidak bergerak, bulan yang tidak bergerak, itu juga muncul di dalam teks-teks itu. Kalau saudara perhatikan, ini tadi kita sudah baca ya. Tadi kita sudah baca ini. Ya, kalau saudara perhatikan, ini juga masih dalam buku yang sama ya, Astrological Reports to Assyrian Kings. Saudara, ini bukan karangannya Herman Hanger, bukan. Dia hanya menerjemahkan, mengeditnya, kemudian dia tampilkan teksnya dalam bahasa Inggris. Jadi dia terjemahkan itu dari bahasa kuno ya. Jadi mereka juga menggambarkan matahari dan bulan itu dengan ungkapan-ungkapan seperti berdiri atau stand atau berhenti, stop dan lain sebagainya. Dan itu muncul di dalam literatur kuno. Misalnya di dalam poin yang pertama yang di atas itu, jika bintang mendekati bagian depan bulan dan berdiri atau berhenti di sana pada tahun itu, akan ada serangan musuh. Jadi cara mereka menggambarkan fenomena alam adalah kalau matahari itu berhenti, matahari atau bulan tadi ya. Ya, will start close to the front of the moon. Ya, will start close to the front of the moon and stands there. Jadi jika bintang itu dekatan di depan dari bulan dan stop di situ, tidak bergerak, maka itu pertanda musuh akan menyerang. Kemudian yang di bawah itu poin yang kedua, jika matahari berhenti atau berdiri di lingkaran bulan, maka akan ada kebenaran di bumi dan anak laki-laki akan mengatakan kebenaran kepada ayahnya, perdamaian yang universal. Jadi saudara perhatikan bahwa fenomena-fenomena alam di dalam dunia kuno itu mereka punya cara membaca, cara menafsirkannya tertentu. Nah, kembali kepada Yosua pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Oh ya, satu lagi ya. Satu lagi. Ini juga teks kuno
Ini berasal dari The Canonical Lamentation of Ancient Mesopotamia. Kalau saudara perhatikan di situ dikatakan, langit terus bergemuruh, bumi terus berguncang, matahari terletak di cakrawala, bulan berhenti diam di tengah-tengah langit. Di langit cahaya-cahaya besar menghilang, badai yang jahat, bangsa-bangsa, banjir melanda daratan. Jadi saudara lihat, the moon stop still in the midst of the sky. Jadi bulan itu berhenti, tidak bergerak, menjadi tenang, berhenti di tengah-tengah angkasa atau di tengah-tengah langit. Jadi itu cara mereka menggambarkan fenomena alam pada masa itu. Nah, itu tidak berarti bahwa mereka bilang matahari dan bulan itu benar-benar berhenti. Bukan. Itu adalah cara mereka ngomong tentang pertanda alam yang saudara bisa lihat di langit dengan signifikansi atau dengan meaning tertentu, dengan makna tertentu. Dan ekspresi tentang bulan itu berhenti, matahari itu berhenti dan tidak bergerak, diam sama sekali. Ekspresi itu juga yang tadi saudara perhatikan, itu muncul di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Nah, sekarang saudara mulai lihat, oh ternyata teks ini punya latar belakang di dalam dunia kuno. Karena ini kitab Yosua ini tidak ditulis kemarin sore di Amerika atau di Jakarta atau di Batam. Ini teks yang berasal dari dunia kuno dan tentu punya makna di dalam konteks zaman pada masa itu. Nah, dengan mengatakan demikian saudara-saudara, sebenarnya apa yang dimaksudkan? Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Yosua pasal 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pertama, Yosua tidak bermaksud mengatakan bahwa matahari dan bulan benar-benar berhenti. Bukan. Bukan itu. Tapi dengan merujuk kepada kemunculan matahari di ufuk timur, itu pagi hari, bersamaan dengan akan tenggelamnya bulan, jadi matahari dan bulan itu terlihat bersamaan di angkasa, dengan merujuk kepada fenomena alam itu, sebenarnya Yosua sedang mengatakan sesuatu yang sangat signifikan di dalam konteks zaman itu. Saudara ingat, tadi ada dua kemungkinan di dalam literatur kuno. Kalau matahari dan bulan itu muncul bersamaan di angkasa pada hari ke-14, maka itu pertanda baik. Artinya kemungkinan pertamanya adalah Yosua berdoa kepada Tuhan supaya matahari dan bulan itu muncul bersamaan, berseru kepada Tuhan untuk memberikan harapan yang salah kepada orang-orang Amori. Kalau itu terjadi pada hari ke-14. Seakan-akan, oh ini matahari, bulan itu muncul bersamaan, maka ini hari yang baik. Kita akan mengalahkan musuh. Tahu-taunya mereka bukan mengalahkan musuh, malah sebaliknya mereka lah yang dikalahkan. Jadi itu adalah doa strategi perang, berdoa supaya strategi perang itu di-approve oleh Tuhan, menggunakan itu untuk tanda kutip melakukan trik terhadap orang-orang Amori. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kalau matahari dan bulan itu muncul bersamaan bukan di hari ke-14, apakah di hari ke-13 atau di hari ke-15 atau di hari yang lain, kita tidak tahu karena tidak dikasih tahu oleh teksnya. Kalau kemungkinannya itu muncul di hari yang lain selain hari ke-14, maka dengan munculnya fenomena alam itu, Yosua berdoa supaya ingatan atau pemahaman kontekstual orang-orang pada masa itu, khususnya raja, koalisi 8 raja itu, memberikan kegentaran di hati mereka, sehingga mereka menjadi ciut dan kehilangan semangat, kehilangan spirit, kehilangan keberanian untuk berperang melawan Israel, melawan Yosua dan para tentaranya. Jadi untuk mematahkan spirit perang mereka, mematahkan semangat mereka berperang, Yosua berdoa, Tuhan gunakan ini untuk membuat mereka itu menjadi ciut, menjadi takut. Nah, kemungkinan yang mana? Apakah kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua? Saya secara pribadi percaya bahwa kemungkinan yang kedua itu benar. Karena kalau saudara baca ayat yang ke-11, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon,
maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Kalau saudara perhatikan gambaran di ayat yang ke-11. Mereka itu berperang, tapi berperang dalam kegentaran. Mereka berperang dalam kegentaran dan mereka sangat mudah sekali untuk melarikan diri. Itu gambaran di ayat yang ke-11. Pertanyaan, why? Kenapa? Ini koalisi 8 raja dengan tentara yang banyak melawan Israel yang akan membela kota Gibeon yang terancam diserang oleh koalisi 8 raja. Pertanyaannya, kenapa mereka koalisi 8 raja dengan jumlah tentara yang banyak kok kelihatannya gentar sekali? Mudah sekali mereka melarikan diri. Nah, jawabannya itu ada di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Karena kemunculan bersama bulan dan matahari di angkasa di tanggal yang tidak seharusnya, itu bagi mereka itu tanda yang sangat amat tidak bagus untuk kita. Itu sebabnya ketika mereka maju berperang kemudian mendadak mereka lihat ada matahari dan bulan bersamaan di angkasa, mereka ini tanda yang tidak bagus. Karena mereka sudah punya penafsiran tertentu terhadap fenomena alam pada masa itu. Dan itulah sebabnya di ayat yang ke-11 mereka melarikan diri di depan orang-orang Israel. Itu maknanya. Jadi sebenarnya Yosua pasal yang ke-10 tidak bicara tentang matahari dan bulan itu benar-benar berhenti. Tapi Yosua pasal 10 itu membuat alusi kepada pemahaman pada masa itu terkait dengan pada saat matahari dan bulan itu muncul bersamaan, itu menandakan apa. Kalau pada hari ke-14 itu pertanda baik, kalau pada hari ke-13 atau hari ke-15 itu pertanda buruk. Dan bisa saja sangat mungkin matahari dan bulan pada masa itu muncul bersamaan bukan di hari ke-14. Itu sebabnya hanya dengan melihat fenomena alam itu saja mereka itu sudah menjadi sangat ketakutan. Padahal itu koalisi 8 raja. Itu adalah konteks atau latar belakang dari dunia timur dekat kuno mengenai Yosua pasal yang ke-10. Nah ini ayat yang ke-14 tampaknya itu memberikan sedikit bermasalah dengan kesimpulan saya tadi. Karena kalau saudara baca ayat yang ke-14, belum pernah ada pada hari itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab perang untuk orang Israel, yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan sendiri. Nah, banyak orang membaca ayat 14 seakan-akan ayat 14 mendukung penafsiran bahwa memang matahari dan bulan itu berhenti. Itulah sebabnya di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, saudara-saudara tidak harus menafsirkannya begitu. Karena yang dikatakan di ayat 14, alasan kenapa di klausa pertama mengatakan belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Alasannya itu bukan bahwa matahari dan bulan itu berhenti. Tapi alasannya adalah Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi apa alasan kenapa di klausa pertama belum pernah terjadi seperti pada hari itu terjadi? Alasannya apa? Alasannya adalah Tuhan meng-approve strategi militer dari Yosua. Jadi Yosua mempertimbangkan strategi itu, memohon kepada Tuhan, Tuhan approve ini, membuat orang-orang itu kecut dengan melihat fenomena alam ini, dan Tuhan approve itu. Tuhan approve itu. Kalau saudara baca teks-teks perang di dalam perjanjian lama terkait dengan keluarnya Israel dari Mesir, kemudian berperang melawan bangsa-bangsa di sepanjang perjalanan itu bukan hanya soal Tuhan bilang maju dan kamu akan menang, tapi termasuk Tuhan itu ngatur bagaimana caranya supaya kamu menang.
Nah, di dalam teks itu, Yosua memikirkan strategi itu dan berdoa itu, mendoakan itu kepada Tuhan, dan Tuhan approve itu. Dan itu sebabnya di ayat yang ke-14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam teks ini. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri untuk baca kutipan dari John Walton, tapi pada dasarnya John Walton mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan kepada saudara. Jadi Yosua pasal 10 itu bicara tentang fenomena alam dalam terang penafsiran orang-orang pada masa itu, apa yang akan terjadi kalau matahari dan bulan itu terlihat bersamaan di angkasa. Kalau terjadi pada hari spesifik, hari ke-14 itu pertanda baik. Kalau terjadi pada hari ke-13 atau hari ke-15 itu pertanda buruk. Dan that's it. Teks itu tidak mengatakan bahwa matahari dan bulan itu benar-benar berhenti. Itu sesuatu yang saudara akan membawa diri saudara ke dalam kecelakaan besar kalau saudara menafsirkannya demikian. Oke, saudara-saudara, saya sudah selesai. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan. Ngawur penjelasannya ini Diki. Jadi ini orang, dia tidak belajar apa-apa hanya karena dia percaya satu ajaran yang muncul pada abad ke-7 di padang pasir Saudi Arabia. Maka segala sesuatu menuju ngawur, padahal sebenarnya tidak ada teknologi apapun yang mereka ciptakan. Tidak ada ilmu pengetahuan apapun yang mereka ciptakan. Di dalam dunia ini, mereka menikmati kenyamanan. Naik mobil, diciptakan orang kafir. Naik sepeda, diciptakan orang kafir. Termasuk dia gunakan internet dan keyboard, komputer atau laptop atau HP untuk dia ngetik. Itu juga bukan mereka yang ciptakan. Yang ciptakan itu adalah orang-orang kafir. Mereka itu tidak ada kontribusinya sama sekali untuk dunia ini. Tapi berkomentar seakan-akan mereka lah penemu segala sesuatu. Dan berkomentar seakan-akan mereka lah yang menemukan berbagai macam penemuan-penemuan penting di dalam dunia ini. Ini manusia sama sekali tidak ada gunanya. Ini tolong di-kick manusia ini dari muka bumi ini. Dia tidak ada kontribusinya untuk apapun juga untuk peradaban. Oke, terima kasih Mr. Big untuk telah menjadi member ya. Tuhan memberkati. Kalau bulan terbelah bagaimana? Nah, itu kalau bulan terbelah itu memang masalah besar. Itu memang masalah besar. Oke, saudara, kalau tidak ada pertanyaan saya akan segera tutup ya, karena saya juga tidak ingin lama-lama juga di tengah malam yang sunyi ini ya. Kalau saudara tidak ada pertanyaan, saya akan segera tutup ya. Yang ngawur itu burung perang bawa batu. Ya, dia enggak baca literaturnya. Kalau you baca literaturnya, you ketawa dari pagi sampai malam. Kemudian you mencret karena banyak hal-hal absurd yang ditemukan di sana. Tapi kemudian dia masih sempat datang ke sini dan berkomentar ya. Bung, kalau bulan terbelah bagaimana? Ya, itu kalau bulan terbelah itu bahan untuk lelucon ya, bahan untuk tertawaan. Intinya adalah kalau saudara dengar penjelasan saya tadi, itu perfect, betul-betul make sense di dalam konteks Timur Dekat kuno pada masa itu ya. Jadi tidak ada kesalahan di dalam Yosua pasal yang ke-10. Thank you for the happiest year of my life.